Berarti emang memanfaatkan apa yang ada di rumah aja ya Pak, barang-barangnya? Iya ini. Jadi memanfaatkan apa-apa yang ada di rumah. Ini tripodnya bekas. Cuma ada ini yang mungkin mesti ada beli adalah net. Iya. Net ini harus dibeli nih. Net. Kalau sama bat ya, sama bola tentunya saya nggak bisa beli buat bola, bat sama net. Kalau Halo, jangan lupa ya subscribe channel Revians TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channel Revians TV. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol seputar kegiatan positif saat WFH atau di rumah aja saat pandemi ini. Nah, ini bukan program tapi cuma obrolan biasa aja. Jadi ya belum tentu ada part-part berikutnya atau episode berikutnya, tapi ya ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita semua ketika di rumah tapi tetap produktif dan juga memanfaatkan waktu yang ada bisa lebih lebih positif lagi. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan seseorang yang cukup inspirasional yaitu Pak Derajat Wahyu Handoko. Beliau adalah orang asli Purworejo yang ada di Jakarta. Oke, kita langsung bersama Pak Derajat. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. halo, Gus Siril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Semua Alhamdulillah. sekeluarga. Semoga teman-teman Gus Iril, teman-teman Revian, semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah Pak, siap. Pak, ini momentum waktu WFH ini apa ya Pak yang dilakukan Pak saat di rumah aja? Ya, saya sih kalau di rumah aja itu ketak-ketik, Gus. Oh iya. Ketak-ketik Jawanya apa ya Indonesianya ya? Pokoknya iseng aja nggak mau diam gitu tangannya. Ya mainan mencoba memelihara ikan hias gitu kan. Kan ikan yang kecil-kecil itu jadi ikan hias bagaimana Pak. memeliharanya, kemudian eh berolahraga. Nah, berolahraga itu saya hobinya main tenis meja. Ya. Nah, saat ini kan rumah saya sempit. Jadi tenis meja itu kalau masuk ke rumah nggak bisa. Ukurannya aja 2,4, panjangnya kali 2 kan. Jadi cukup lebar. Lebarnya 1,52 tuh kurang lebih. Iya, iya. Jadi nggak bisa masuk ke rumah. Saya kepikir, wah gimana biar ini lapangan tak kecil aja lah biar bisa masuk ke rumah gitu loh. Kecilin gimana caranya. Nah, kalau zaman Pokemon atau bisa di center gitu. Nah, sekarang saya kecilin, saya ukur yang tadinya lebarnya itu 1,52, saya buat lebarnya 62 cm aja. Kemudian yang panjangnya itu 240 cm, saya jadi 72 cm. Jadi cukup mungil dan imut-imut. Jadi cukup umil sehingga teman-teman yang saudara yang datang ke ruangan tamu ini bisa bermain. Nah, itu. Coba Jadi dilihatin Pak. nah itu tuh. Oh, Nah, lihat. Nah, itu kan udah kecil ya. kan tuh. Ada anak saya lagi main tenis meja di belakang saya. Wah, Hanya kayak sekitar portable ya Pak ya? kenapa? Kayak tenis meja portable. Iya, iya, iya. Ini seperti tenis meja portable tuh. Nah, lihat tuh kan, kecil Iya. sekali. Iya. Di belakang saya dia lagi main iseng-iseng tuh anak saya berdua. Wah, seru banget ya bisa Oh. main di ruangan gitu. Ya, alhamdulillah. Dia juga pada seneng gitu loh. Ada hiburan. Ada Iya. hiburan di rumah sambil ketak-ketik di ruang tamu gitu loh. Dan itu kali apa namanya kegiatan sebagian dari kegiatan WFH atau work from home saya itu, serial. Iya. Itu kenapa sih Pak bisa terpikirkan untuk membuat apa namanya tenis meja yang mini itu kenapa Pak? Inspirasinya dari mana? Saya jadi penasaran. Itu bisa sampai kayak gitu. Ya, sebenarnya ini orang Jawa tuh bilang jedul gitu aja, Gus. Oh Cuma ya. saya hobi main tenis meja, oh ada iseng pengen olahraga supaya bisa olahraga di dalam apa ruangan
bisa main tenis meja di ruangan ini gimana caranya? Ya saya bikin tenis meja yang mini ini. Ini super mini nih, insya Allah di dunia hanya ada ini. Bisa bermain dengan asik loh. Tadi malam juga sampai jam 10 malam tuh ada saudara yang datang, ada ponakan pernah main. Sambil lebaran dia main di ruang tamu di depan orang tuanya ketak-ketik gitu loh, main tenis meja. Nah, jadi jedul aja, jadi nggak ada kepikiran macam-macam. Pokoknya bisa olahraga, memanfaatkan WFH dengan positif, olahraga di rumah. Kan kita harus di rumah aja, Gus. Iya, benar-benar. Jadi harus di rumah aja. Jadi memanfaatkan ini untuk dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya saat di rumah ya olahraga tetap main tenis meja gitu. Bisa main tenis meja di ruangan, lihat itu kelihatan kecil sekali. Iya benar. Keren Pak. Berarti di rumah malah idenya banyak ya Pak? Di rumah aja malah idenya banyak ya Pak? Iya di rumah aja idenya alhamdulillah Gus. Karena ketak-ketik itu ternyata menghibur kita. Jadi otak kita juga, saya mainan sama ikan kecil-kecil tuh, ikan hias itu bagaimana cara memeliharanya. Ternyata ada ide-ide kesegaran otak. Dan ini juga kesegaran otak dan kesegaran fisik juga. Iya. Jiwa segar, fisik segar, insya Allah. Mudah-mudahan ini membawa manfaat buat teman-teman kita semua, saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan WFH, mudah-mudahan terhibur gitu loh Gus. Bisa olahraga mereka di rumah gitu. Pak, ngomong-ngomong itu bahannya gimana Pak? Maksudnya dari apa gitu sekecil itu, apakah gampang dicarinya saat posisi saya ini WFH gini, lagi pandemi gini, lagi mungkin toko-toko pada tutup? Insya Allah sih ini barang gampang. Yeah. Jadi saya ini juga mejanya dari apa namanya? Ini triplek ukuran 12 mili. Ini triplek bekas. Oh. Ini triplek bekas. Nah, triplek bekas ukuran tebalnya 12 mili. Yeah. Kemudian, nah kakinya kebetulan ada kaki meja yang bekas hajatan itu. Ini nih. Udah ada nih saya pakai. Jadi nggak beli lagi. Sebenarnya bisa pakai kakinya itu pakai itu apa namanya? Kasur yang kecil-kecil yang hanya harga sekitar 12 meter itu hanya harga 6.000 perak. Ini kasurnya bisa bikin sendirilah. Jadi saya ini memberi ide ini untuk bangsa Indonesia yang mudah-mudahan manfaat. Dan kalau orang banyak yang main tenis meja kan barangkali nanti ada bibit-bibit pemain tenis meja dari Indonesia ini yang tangguh gitu loh. Bisa di rumah pada main, kemudian karena ini ada tantangan tersendiri, mereka harus sangat hati-hati memukul supaya tidak keluar lapangan karena lapangannya kecil gitu. Nah, apalagi di lapangan lebih besar gitu, yang 2 kali lipat ini gitu. Nah, ini. Kemudian kalau netnya saya buat asli. Ini netnya ini standar. Cuma saya modif sedikit agar bisa digulung. Ini kan panjangnya net aslinya 152 cm. Yeah. Ini tinggal 72 cm lebarnya. Yeah. Lebarnya tadi 152 cm menjadi 62 cm. Jadi saya gulung, saya lipat. Emang agak kreatif dikit. Saya kasih pipa biar bisa digulung gitu loh. Tapi bisa di rumah juga lapangan yang mereka net yang mereka punya ini bisa mereka gulung sendiri sebenarnya. Tinggal dijepit pakai bambu, digulung gitu bisa. Jadi insya Allah sangat hemat lah ini. Sangat hemat, bisa refreshing di dalam rumah, dalam kamar gitu. Berarti emang memanfaatkan apa yang ada di rumah aja ya Pak, barang-barangnya? Iya ini. Jadi memanfaatkan apa-apa yang ada di rumah. Ini tripodnya bekas. Cuma ada ini yang mungkin mesti ada beli adalah net. Iya. Yeah. Net ini harus dibeli nih. Net. Kalau sama bat ya, sama bola tentunya saya nggak bisa beli buat bola, bat sama net. Kalau yang lain-lainnya bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah. Boleh lah, kalau ukuran ini saya buat emang 62 cm lebarnya, panjangnya 72. Nah, karena ruangan saya ini agak kecil ruangannya. Mungkin kalau ada yang punya ide lain, bikin lebaran dikit, panjangan dikit, nggak apa-apa lah. Ini kan olahraga rekreasi. Mudah-mudahan sih kalau banyak yang buat begini, di rumah-rumah tuh nanti banyak muncul bibit-bibit pemain tenis meja handal dari Indonesia. Harapannya.
Amin. Itu bisa buat berapa orang, Pak, mainnya? Nah, ini buat single asik. Buat double bisa juga 4 orang. Ada tantangan khusus kalau double ini. Kalau double itu Iya, Pak. harus benar-benar satu pasangan itu punya perasaannya asik. Jadi kan kalau double harus main mukul gantian. Jadi mukul mundur kalau double. Tapi kalau lagi adanya pemainnya cuma 2 single asik juga gitu loh. Iya, benar. Asik nih bisa 4 bisa untuk double juga. Bisa 4 orang main. Seru-seru. Ini emang seru banget tuh ngelihatnya di belakang tuh. Buset, di ruangan sekecil itu tapi masih bisa berolahraga, masih bisa bermain, mengeksplor apa namanya permainan itu ya, Pak. Ya, ini mudah-mudahan sih ide ini bisa boleh ditiru yang lain-lain. Jadi yang lain bisa bikin, kalau mau bikin lapangan tenis meja bisa begini, nggak perlu yang harus mahal. Kan kalau saya cek harga lapangan tenis meja itu dengan yang paling murah saja sudah 3 juta. Buset. Yang tebalnya seperti ini, tapi dia dilapis di bawahnya agak tebal, di pojoknya itu dilapis sama papan tipis itu pinggir-pinggirnya sehingga agak pantulannya kuat. Itu harganya paling murah 3 jutaan. Emang saya cek harganya antara 3 juta sampai ada yang 20 juta sih. Buset, lumayan juga ya Ini kalau sangat hemat. Bisa dihitung sendirilah kalau mau nanya harga, bisa murah sekali lah. Ini murah sekali ini. Iya, benar-benar. Terpikir nggak sih, Pak, pengen jadi sebuah peluang bisnis gitu, apalagi kan masa pandemi gini, di rumah ide-idenya muncul, apakah ini juga akan menjadi muncul sebuah bisnis baru gitu? Apalagi kan sekarang banyak tuh model-model bisnis baru tuh. Nah, ini pertanyaan menarik sebenarnya. Jadi kalau Cyril menanyakan ini bisa untuk bisnis, asik sebenarnya, bisa nih. Iya. Bisa yang mau berbisnis, bisa bisa bikin sendiri lah. Kita bikin, kemudian kita jual sendiri, karena saya nggak bikin hak paten. Silakan saja gitu loh. Silakan aja siapa bangsa Indonesia ini yang mau bikin, kan kalau siapa yang suka tenis meja. Nanti saya ini boleh tanya yang main ya? Ya, boleh. Enak. Coba sini Mas Yudi sini coba. Coba salah satu tanya nih, ini anak saya tanya. Saya tanya, seneng nggak ada lapangan tenis meja sekecil ini di dalam ruang tamu seperti ini? Coba Mas Yudi, ini anak saya nih namanya Yudhistira. yang gede ya sekarang ya. Mahasiswa S1 lagi semester ke-2. Udah gede ya sekarang ya? Ya udah gede tuh, kayak Arok. Gimana? Mas Yudi seneng nggak? Seneng ya sebenarnya, apalagi kayak sekarang lagi WFH gitu kan, yang cukup lama gitu, lagi bosan-bosannya ada kayak ginian, ya lumayan lah buat ngisi waktu luang gitu kan, daripada kita cuma rebahan doang, main HP, tidur lagi, makan gitu. Setidaknya ada yang bisa dimainin lah gitu. Mantap. Tiap hari dong mainan kayak gitu jadinya. Iya, hampir setiap hari sih. Lumayan ya, cuma buat gerakin badan daripada diem-diem aja. Iya, kan lumayan lah. Lagi habis lebaran gini kan, makan banyak. Kalau nggak ada olahraganya kan jadinya gimana gitu. Iya, benar. Itu bedanya gimana tuh? Main di tempat yang normal, biasa gede sama kecil itu. Ada nggak perbedaan sama tantangannya gitu? Apa bisa diceritain nggak? Ada sih sebenarnya, kayak misalnya dari akurasi nembaknya juga, terus kan kita harus juga mesti ngukur kekuatan kita mukul gitu. Ya buat ngelatih gitulah ketepatan gitu. Keren. Gimana Pak? Mana bapaknya? Ya. Gimana itu? Keren. Ya. Gimana kira-kira, mudah-mudahan bisa menjadi ide ya? Ya. Ide nasional mudah-mudahan. Dan nanti pada orang banyak bisa bikin lapangan sendiri lah. Iya, saya sih kepikir juga tadi pertanyaan yang terakhir, ini ada peluang bisnis. Ya silakan saja yang mau berbisnis, silakan bikin lapangan tenis meja mini seperti ini. Mereka jual sendiri. Mudah-mudahan ini sebagai ide gitu. Jadi kita sumbangkan buat negara Indonesia ini gitu loh. Amin. Sumbangkan ide ini buat negara Indonesia biar Bapak mereka sendiri nggak terpikir untuk itu menjadikan bisnis Bapak gitu? Ide bisnisnya Bapak?
Belum sih. Belum kepikir, tapi nggak tahu nanti ya. Kalau aja pada lihat video ini jadi banyak yang nanyain, banyak yang minta kan, amin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Semoga TV Revian jaya maju, Revian TV. Amin. Sukses selalu. Amin, amin. Itu kira-kira kalau dijual segitu berapa Pak? Kira-kira kalau memang ada teman-teman ada yang mau mungkin pesen atau apa? Waduh, saya tadi kan udah bahas nih. Ini kan semua barang bekas semua. Ya. Jadi saya belum bisa ngitung, kecuali memang nanti kalau ada yang menanyakan, oh Pak, kita mau minta dibuatkan dong gitu. Karena ini sangat enteng. Biasanya kalau masang lapangan tenis meja mesti berdua. Ini satu orang bisa ngangkat sendiri, pasang sendiri, kecil sekali, enteng gitu loh. Jadi memang portable. Terus kalau kita jalan-jalan misalnya ke pantai, jalan-jalan ke gunung, kita bawa mobil, masukin mobil kita bisa. Enak ya? Kalau lapangan tenis meja yang besar kita nggak bisa. Kalau ini saya misalnya jalan-jalan ke puncak, sana ada tempat datar, kita pasang aja, kita bawa taruh di belakang muat, gitu loh. Jadi asik di sana juga sambil duduk sambil main tenis meja bisa asik. Nah, kalau harganya saya belum bisa tentuin karena kan nanti kalau misalnya harga akan ada yang buat pakai triplek yang tebal, lebih mahal lagi. Kalau yang tripleknya yang 20 atau 15 mili itu akan lebih mahal. Apalagi tripleknya baru. Kalau udah bisnis kan baru. Nah, ini tripleknya bekas. Saya boleh nemu tripleknya. Artinya triplek bekas, saya nggak bisa ngitung. Yeah. Tapi kalau misalnya ada yang mau dibuatkan sih, tentunya kita buat yang bagus. Terus di bawahnya itu kan bisa buat itu pakai holo bisa dibikin, bisa dihitung sebenarnya. Karena ini bekas meja yang buat hajatan itu kan bisa dilipat gitu. Jadi semuanya bekas. Jadi belum bisa dihitung angkanya. Tapi kalau ada yang mau minat sih silakan menghitung sendiri. Ini juga peluang bisnis, peluang usaha buat yang kreatif di luar sana. Orang-orang mana saja orang Indonesia ini, silakan yang nonton ini bisa kreatif, bikin diri. Kan saya nggak bikin paten, mereka nggak akan dituntut sama derajat gitu. Yang pada derajat nggak akan, iya. Walaupun yang ngasih ide pada derajat, mudah-mudahan pada derajat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Berarti iya nggak akan dituntut. Silakan bikin yang kecil-kecil nggak apa. Dan tentunya Revian TV adalah yang pertama yang menyebarkan berita ini. Amin. Iya kan? Nah, jadi iya nanti misalnya ada yang nyontek lagi ya kalau syukur viral ya alhamdulillah. Amin. Sesuatu yang positif. Luar biasa. Iya, positifnya. Berarti harganya yang jelas di bawah banget dari harga meja yang pada umumnya ya, Pak ya? Iya, di bawah banget lah. Di bawah banget. Udah di bawah banget. Bisa 50% dari tenis meja yang sebenarnya, bisa 25% mungkin juga bisa. Atau mungkin 20% dari harga yang sebenarnya. Gitu loh. Ya gitu praktis juga ya, Pak ya? Iya, praktis, bisa dibawa kemana-mana. Keren. Bisa main di mana-mana, bisa dibawa kemana-mana. Dan tadi seperti anak saya bilang, jadi akurasinya ini kan kecil. Kecil aja kita mesti melatih akurasi yang bagus. Nah, apalagi nanti di lapangan yang sebenarnya, kalau pertandingan yang benar, insya Allah pukulannya kan lebih bagus lagi. Nah, ini mudah-mudahan muncul bibit-bibit pemain tenis meja handal dari Indonesia. Syukur-syukur Indonesia juara dunia. Amin. Pak, mudah-mudahan bermanfaat buat Indonesia. Amin. Pak, terakhir nih Pak. Iya. Ada nggak masukan buat teman-teman yang sedang di rumah aja atau WFH, apapun itu saat pandemi, masukan mungkin sesuatu yang positif yang bisa dilakuin kita di rumah aja dan mungkin produktif lah, paling nggak minimal bisa menghasilkan sesuatu atau membuat lapangan pekerjaan sendiri saat WFH ini. Ada nggak masukan buat teman-teman? Ya, memang situasi sekarang WFH, kita harus WFH, work from home, dan juga lockdown, ada yang lockdown, sehingga kita memang untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, kita harus usahakan betah di rumah lah. Walaupun udah teman-teman bilang, wah saya udah bete Pak di rumah, gelibak-gelibak sono sini, tidur makan lagi, jadi bete. Jadi ya mudah-mudahan sih bisa memanfaatkan apa yang mereka ada di dekat rumahnya atau ada yang di otaknya sendiri yang tidak memerlukan barang dari luar gitu. Misalnya ya
Ada yang saya lihat ada yang beternak ikan lele gitu kan di ember, Ya. ya kan? Ember dikasih atasnya kasih apa namanya botol aqua gelas, kemudian ditanami kangkung, bisa juga begitu. Itu kan ya saya coba memelihara ikan, kemudian ini bikin lapangan tenis meja mini yang saya kok ujuk-ujuk jedul begini gitu loh. Jadi mudah-mudahan kita positive thinking saja sama keadaan sekarang ini. Gak usah nyalah-nyalahin siapa-siapa, gak usah nyalah-nyalahin pemerintah kita yang udah sungguh-sungguh ya, sudah sungguh-sungguh menjaga rakyatnya gitu loh. Yang gak usah nyalah-nyalahin siapa-siapalah. Ini keadaan ini kita sikapi dengan positif. Insya Allah ada jalan keluar yang lebih baik. Insya Allah Indonesia setelah lolos dari COVID-19 ini akan menjadi negara maju karena banyak muncul orang-orang kreatif. Iya benar-benar. Seperti Gus Iril ini sebenarnya. Jadi banyak muncul orang-orang kreatif. Nah, kalau udah banyak muncul orang kreatif nanti akan merucut orang-orang kreatif tingkat nasional, orang-orang kreatif tingkat internasional gitu. Jadi Indonesia ini akan menjadi maju karena kreatif itu nomor 1 untuk kemajuan. Itu. Jadi pokoknya mudah-mudahan ambil positifnya yaitu kreatif. Berarti ada hikmah di sebuah bencana ya, Pak? Iya, kan kata Al-Quran kan juga ada di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Betul nggak? Betul. Kan? Apa itu? Tahu apa lah? Iya kan? Ya, pokoknya itulah, pokoknya emang. Ya pokoknya itulah, pokoknya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya kita cari kemudahan atau keberkahan kita lah. Oke deh Pak, mungkin segitu aja obrolan kita seputar ini, mungkin bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke dia teman-teman, sampai segitu obrolan saya dengan Pak Derajat Wahyu Handoko yang dari rumah aja. Tentunya masih bisa menginspirasi kita semua dan semoga ini bisa menjadi inspirasi kita semua juga dan tentunya inspirasi bisnis. Nah, itu dia yang paling penting. Wah. Oke, sampai segitu. Jangan lupa subscribe channel Revience TV-nya dan juga share, like, komen. Oke, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.